Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di daerah Lampung, ada sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang raja. Sang raja memiliki seorang istri yang begitu cantik dan berkepribadian baik. Rumah tangga pasangan tersebut sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Namun sayangnya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Segala upaya telah dilakukannya, tapi tak ada yang membuahkan hasil. Hal tersebut tentu saja membuat sang raja gusar. Walau bagaimanapun, ia harus memiliki keturunan untuk meneruskan tahta kerajaan. Hingga pada suatu hari, ada seorang pengawal yang menghadap raja. Katanya, "Ampun, Baginda, apabila kedatangan hamba ini mengganggu ketenangan yang mulia. Ada maksud apa kamu datang menghadapku pengawal?" "Katakanlah," jawab Baginda Raja. "Hamba membawa kabar yang semoga saja bisa membuat hari Baginda bahagia. Beberapa waktu lalu, hamba mendapatkan kabar mengenai seorang putri siluman yang bisa mengabulkan keinginan seseorang untuk memiliki keturunan." Raja yang sudah frustrasi menjadi tertarik setelah mendengar perkataan dari pengawalnya itu. "Lantas, di mana aku bisa menemuinya?" "Kalau Baginda ingin mencobanya, si putri siluman tersebut tinggal di sebuah sumur di ujung negeri ini, Baginda," jawabnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Baginda Raja segera bergegas untuk menyambangi putri siluman guna meminta keturunan. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tibalah ia di tempat yang dituju. Sesampainya di sana, laki-laki tersebut sangat terkejut ketika mendapati putri siluman ternyata memiliki paras yang sangat cantik. Sebelumnya, ia berpikiran kalau wanita tersebut akan memiliki wajah yang menyeramkan dan jelek. Raja pun terkesima dan kemudian mengubah niatnya. Dari yang awalnya hanya ingin meminta bantuan untuk mendapatkan anak, kini ia berkeinginan untuk mempersuntingnya. Meskipun begitu, putri siluman tidak serta-merta mengiyakan pinangan raja. "Aku bersedia menikah dengan Baginda. Namun, Baginda harus menceraikan permaisuri terlebih dahulu. Aku tidak mau diduakan," katanya. Raja yang sedang kasmaran tentu saja langsung mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu, barulah ia memikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan istri sahnya. Sekembalinya dari menemui putri siluman, sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengusir permaisuri ke tempat yang jauh. Setelah semua beres, ia lalu memboyong istri barunya ke istana. Beberapa bulan kemudian, hal yang dinantikan datang juga. Putri siluman akhirnya mengandung. Hal ini tentu saja membuat raja begitu bahagia. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, wanita siluman tersebut setiap hari mengidam untuk memakan kepala manusia. Mau tidak mau, raja harus memenuhi keinginan tersebut. Karena jika tidak, keselamatan bayinya bisa terancam. Konsekuensinya, ia harus mengorbankan rakyatnya untuk menuruti keinginan sang istri. Kejadian tersebut tentu saja membuat rakyat begitu resah. Mereka meratapi nasibnya yang bisa saja sewaktu-waktu diambil dan dijadikan santapan si wanita siluman. Kabar mengenai istri raja yang gemar menyantap kepala manusia, ini terdengar juga oleh seorang pertapa sakti yang tinggal di sebuah gunung. Ia merasa sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan mencoba untuk menolong para penduduk.
Sang Pertapa Sakti kemudian datang ke istana dan hendak menguji seberapa sakti si wanita siluman tersebut. Ia datang dengan membawa kepala seekor kambing yang sudah disulap sehingga terlihat seperti kepala manusia. Kepala tersebut kemudian dipersembahkan kepada sang putri siluman. Namun sepertinya, wanita tersebut mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh sang pertapa. Ia kemudian menjadi sangat marah lalu mengubah wajahnya menjadi setan yang begitu menakutkan. Namun hal tersebut tak membuat pertapa gentar menghadapinya. Dengan tenang, ia bahkan menawarkan dirinya untuk disantap oleh wanita siluman itu. "Jika kamu memang sangat kelaparan, makanlah aku. Aku tak keberatan," katanya. Tak mau membuang waktu, putri siluman segera membunuh pertapa tersebut. Tak sampai di situ saja, ia lalu memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Wanita siluman tersebut merasa tidak sabar untuk segera menyantap tubuh sang pertapa. Akan tetapi ketika hendak memakannya, potongan tubuh tersebut tiba-tiba menyatu kembali. Hal ini semakin memicu kemarahan putri siluman. Ia lalu berubah wujud menjadi setan yang sebenarnya dan menantang pertapa untuk bertarung. Pertarungan yang sengit dan hebat pun tidak dapat dihindari. Pasalnya, kedua orang tersebut sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Perkelahian tersebut berlangsung cukup lama dan alot. Kemudian, tiba saatnya bagi sang pertapa mengeluarkan jurus andalannya yang membuat wanita siluman itu terdesak. Akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh sang pertapa. Putri siluman kemudian melarikan diri dengan membawa bayi yang ada di kandungannya. Sementara itu, raja kini tinggal di istana sendirian. Ia pun dilanda penyesalan karena telah mengusir permaisuri dan malah menikahi seorang setan. Waktu pun terus berjalan dan tak terasa 20 tahun sudah berlalu. Di tempat pengasingannya, permaisuri hidup dengan baik bersama putra sematawayangnya yang diberi nama Putra Mayang. Ternyata sewaktu dulu diusir, ia sedang mengandung. Meskipun awalnya tak percaya karena selama ini dikira mandul, permaisuri sangat bersyukur dengan anugerah tersebut. Setelah lahir, ia merawat dan membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Beruntungnya pula, di dalam pengasingan tersebut mereka bertemu dengan seorang kakek yang sakti. Sang kakek pun mengajari Putra Mayang berbagai ilmu kanuragan. Hingga pada suatu hari ketika anaknya sudah dewasa, permaisuri bercerita mengenai siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Ia juga mengatakan hal yang sebenarnya mengenai alasan mengapa mereka sampai diasingkan seperti ini. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Putra Mayang kemudian meminta izin untuk pergi menemui sang ayah. Berhari-hari pemuda tersebut melakukan perjalanan supaya dapat menemui ayahnya. Sesampainya di sana, ia menyamar sebagai koki untuk memastikan dan melihat-lihat keadaan. Ia tak mau terburu-buru mengatakan kalau dirinya adalah anak dari permaisuri yang telah dibuang 20 tahun lalu. Takutnya, sang raja tidak akan percaya begitu saja. Kemudian pada suatu malam, istana menjadi gaduh karena adanya penculikan bayi. Ternyata, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, ada seorang menteri yang juga kehilangan bayinya. Putra Mayang tentu saja tidak tinggal diam menyaksikan hal ini. Dalam beberapa malam, diam-diam dirinya melakukan pengintaian. Hingga pada suatu malam, pemuda tersebut berhasil memergoki sang penculik dan mengejarnya. Sampai akhirnya, si penculik terdesak karena menemui jalan buntu. "Sekarang kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Cepat serahkan bayi itu," kata Putra Mayang lantang. Si penculik hanya membalasnya dengan tawa mengejek dan malah menantangnya untuk bertarung. "Kamu tak usah banyak omong, serahkan bayi itu padaku sekarang juga. Lagi pula, siapa kamu? Berani-beraninya menculik di dalam istana," ucap Putra Mayang geram. "Sebelum bilang seperti itu, seharusnya kamu cari tahu dulu siapa aku.
Aku ini anak raja. Siapa yang berani melawanku?" Mendengar jawaban tersebut, Putra Mayang menjadi paham. Ia adalah saudara tirinya yang lahir dari putri siluman. Rupanya, pemuda siluman tersebut sudah datang beberapa hari lalu untuk diakui sebagai putra oleh raja. Hanya saja, ia tidak menyebutkan kalau ternyata menuruni kebiasaan ibunya yang suka memakan manusia. Melihat kesombongan saudara tirinya, Putra Mayang menjadi semakin marah. Akhirnya, pertarungan sengit antara kedua laki-laki tersebut tidak dapat dihindari lagi. Masing-masing pihak mengeluarkan jurus andalan masing-masing. Namun memang, Putra Mayanglah yang lebih unggul. Ia akhirnya dapat mengalahkan saudara tirinya tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan bayi dan membunuh putra siluman tersebut, ia kemudian menghadap raja. Ia pun menuturkan kalau dirinya adalah anak dari permaisuri yang dulu telah dibuang. Pada awalnya, sang raja tentu saja tidak mempercayainya. "Benarkah kamu anakku?" "Tapi, permaisuriku itu mandul," ia ucapnya. Namun setelah dijelaskan semuanya, akhirnya ia pun paham. Sang raja kemudian merasa sangat menyesal dan minta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia bahkan sampai meneteskan air mata. Laki-laki tua tersebut kemudian menyuruh pengawalnya untuk menjemput sang permaisuri di tempat pengasingan. Ia pun sangat bahagia karena pada akhirnya bisa kembali berkumpul bersama istri dan putranya.